Polres Kediri Polda Jawa Timur di bawah kepemimpinan Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto SHSIK terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di tengah tantangan zaman dan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang, Polres Kediri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pembangunan bangsa. Komitmen ini tercermin dalam berbagai aksi nyata, salah satunya melalui dukungan terhadap program-program prioritas nasional, ketahanan pangan, sebagai bagian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menjadi satu fokus utama yang terus dikawal oleh jajaran Polres Kediri. Polres Kediri aktif membangun kekuatan bersama masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta elemen masyarakat, Polres Kediri menjadi garda terdepan yang tidak hanya melindungi, tapi juga menumbuhkan harapan. Salah satu bukti nyata dari sinergi dan komitmen tersebut dapat dilihat di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di tengah hamparan tanah subur yang dulu tak termanfaatkan, kini berdiri sebuah inisiatif luar biasa yang membawa perubahan. P2B, Pekarangan Pangan Bergizi. Program ini berdiri di atas lahan seluas 75 meter x 15 meter milik Bapak Suhardono di kawasan Pondok Jati Diri Bangsa. Sejak awal, program ini dirancang bukan hanya untuk memproduksi bahan pangan, tetapi juga sebagai media edukasi, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan, didukung penuh oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa Desa Pojok, serta kolaborasi erat dengan gabungan kelompok tani Jati Diri Bangsa. Program ini menjadi simbol sinergi antara sektor keamanan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan program dimulai dari proses pengolahan lahan, pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, sistem drainase, hingga pengelolaan limbah organik. Semua dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan. Seluruh tumbuhan yang dibudidayakan ditanam secara organik tanpa pupuk kimia. Tanaman disemprot menggunakan pupuk cair hasil fermentasi limbah organik dari lahan, termasuk dedaunan dan kotoran ternak. Sebuah siklus alami yang tidak hanya produktif, tapi juga berkelanjutan. Tanaman yang tumbuh pun sangat beragam, mulai dari terong, bayam, kangkung, sawi, brokoli, kol, tomat, cabai rawit, cabai tampar, kenikir, daun ketela pohon, dan buah melon yang dibudidayakan dalam greenhouse berukuran 22 meter x 15 meter. Setelah panen, media tanam berupa kokopit tidak langsung dibuat, melainkan direndam dan disterilisasi untuk dapat digunakan kembali. Ini menjadi bentuk efisiensi sekaligus komitmen dalam pengelolaan lingkungan dan penghematan biaya produksi. Tanaman rambat seperti gambas dan blonceng juga menjadi ikon pekarangan ini. Bahkan, gambas menjadi produk unggulan karena pertumbuhannya yang cepat dan hasil panennya yang stabil. Di sektor peternakan dan perikanan, tersedia kolam ikan lele dan ikan nila, serta kandang ayam dan domba. Ikan lele dan ikan nila yang dipelihara menggunakan sistem semi-organik, dengan pakan alami tambahan dari limbah dapur, dan hasil panen ini telah beberapa kali dipanen dan disalurkan untuk kebutuhan gizi pelajar sekitar. Ayam jenis Elba bertelur setiap hari, dan telur-telur ini menjadi sumber protein tambahan bagi masyarakat sekitar. Domba jenis Dorper yang awalnya hanya berdiri dari 4 betina dan 1 pejantan, kini telah berkembang biak sebanyak 20 ekor. Mereka diberi pakan dari daun-daun hasil limbah panen, menjadikannya lebih sehat dan gemuk secara alami. Semua hasil program P2B tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal. Sebagian besar hasil panen dibagikan kepada warga sekitar sebagai sumber pangan sehat, murah, dan bergizi. Sementara sisanya dijual dan hasil penjualan digunakan untuk mendukung keberlanjutan program. Melalui pendampingan berkelanjutan dari TNI Polri, program P2B tidak hanya menumbuhkan pangan, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, kerjasama, dan rasa aman dalam setiap prosesnya. Sinergi ini menjadi model pemberdayaan yang bisa ditiru di berbagai daerah lain. Kedepannya, program pekarangan pangan bergizi akan terus dikembangkan dengan integrasi teknologi tepat guna, pelatihan berkala, dan optimalisasi pupuk organik. Program ini diharapkan bisa menjadi pusat pembelajaran sekaligus inspirasi ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Inilah bukti bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari pekarangan, dari desa tumbuh harapan, dari tangan-tangan masyarakat yang dibina, dibimbing, dan dilindungi untuk Indonesia yang lebih mandiri, sehat, dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Dermawan selaku Kasun Dusun Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Kediri yang telah menunjukkan perhatian dan kepedulian nyata terhadap masyarakat kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Kediri yang telah mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Semoga sinergi ini terus terjaga dan membawa kemajuan bagi masyarakat desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.